Oke, pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam Teh Waalaikumsalam Sri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa Teh kabar Sri. nih? Waduh, kayaknya teman-teman pada semangat banget ya setelah seminggu yang lalu kita udah bahas mengenai penentuan kasus dalam project based learning kita ini dalam mata kuliah KWN. Kita di minggu sebelumnya itu uh, ngambil kasus pendidikan yang berkualitas, benar nggak ya teman-teman? Betul Benar. banget Teh. Betul banget Teh. Gak Oke. kerasa ya udah 1 minggu yang lalu. Iya, kayak ya Allah udah 1 Cepet banget minggu. ya, Untung nggak kita masih berasa. inget ya, untung kita masih inget. Ingat lah Teh, soalnya kita Oke. voting. Oh iya benar. Hasil Coba diskusi nih, Gus. coba Dava, kenapa kita pilih pendidikan berkualitas? Karena masalah pendidikan di Indonesia masih banyak ya. Banyak anak-anak yang masih kayak sekolahnya nggak dilanjutin, udah SD ada yang udah kerja gitu-gitu kan. Makanya Nah, iya benar. tujuan milih ini kan kita bisa bahas lebih banyak tentang pendidikan berkualitas buat anak-anak di Indonesia. Oke, berarti bener banget. Dava berarti kemarin nyimak tuh. Nyimak dong Teh. Bagus Dava, lanjutkan. Nah, kita di minggu sekarang ini sebelum masuk ke poin utamanya, di sini tuh di materi Bapaknya ada tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs dalam project based learning. Nah, aku bacain aja kali ya. Menurut Bappenas, pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga berkelanjutan, kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, berarti nanti dalam proyek kita mencakup beberapa poin ini ya, kayak pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi, terus juga pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan, dan lain-lain. Oke. Karena ini ada di pekan 10 atau minggu ke-10, kalau di teknis project based learning mata kuliah PPKN ini, kita itu harus nyusun rencana apa yang akan dibuat dalam melaksanakan program kegiatan SDGs ini ya. Nah, karena kita sebelumnya udah voting nih terkait kasus yang akan kita ambil, yaitu teman-teman sepakat di kasus pendidikan yang berkualitas. Mungkin dari teman-teman ada masukan kita itu mau bikin apa atau mau merencanakan apa di pendidikan yang berkualitas ini, boleh? Langsung saja. Silahkan. Ini nggak sih Teh, kan karena kita milih pendidikan ya, kenapa kita nggak kayak solusi dari dampak negatif yang udah terjadi gitu, yang tadi dijelasin juga kan sama Dapa. Nah, jadi kita kayak ngebikin solusi dari hal itu, gimana? Bisa banget. Jadi kayak kita mungkin ngebuat solusi dari kita memberantas masalah-masalah pendidikan yang menghambat orang-orang Indonesia ini ya supaya jadi lebih berpendidikan gitu lah ya. Gimana tuh? Bisa dijabarin lagi nggak solusinya tuh apa menurut Akbar sendiri? Mungkin sekarang saya juga belum kepikiran ya. Nah, makanya kita juga di sini kan tujuan kita buat diskusi gimana tuh kita nyari solusi dari dampak negatif itu kan. Nah, teman-teman sini ada yang punya pendapat gak gitu? Boleh tuh kasih tahu kan. Boleh banget. Silahkan Irfan. Apa ya? Bentar Teh, saya lagi mikir tadi kepencet soalnya. Maaf. Oke. Nggak apa-apa. Kita santai aja di sini karena kita ruang diskusi ya, bukan ruang mendengarkan. Mungkin dari aku dulu kali ya. Aku sempat kepikiran karena mungkin kita basisnya itu ada di dalam ilmu komputer. Mungkin kita gimana kalau kita bikin suatu aplikasi atau sebuah platform yang mencakup segala kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia nih terkait pendidikan. Mungkin isinya itu kayak ada fitur pembelajaran, fitur-fitur yang menyokong pendidikan, kayak nanti adanya kelas interaktif dan adaptif, adanya tes-tes yang
bisa membantu masyarakat supaya dia tuh lebih mengenal dirinya, lebih mengenal apa yang mereka butuhkan dalam dunia pendidikan ini. Itu sih dari aku kayak gambaran kasarnya aja. Menurut teman-teman gimana? Menarik teh. Menarik atau mendorong? Gimana, boleh? Iya, silakan Akbar. Kalau apa sih solusinya cuma sekedar aplikasi? Sekarang juga banyak kan ya aplikasi Ya, yang udah tersebar luas kan. Contohnya itu Ruang Guru atau Zenius lah. Itu udah banyak ya. Nah, gimana sih caranya kita buat kayak ngasih inovasi yang baru gitu dari yang udah ada sekarang gitu. Mungkin gitu sih. oke. Oke. Ditampung ya, ditampung. Buat ada yang bisa buat ini nggak ya, kayak notulensi dari perkataan teman-teman? Mungkin Alivia bisa, Via? Wih, boleh tuh sekretaris ya kan? Iya, dibuat notulensinya aja biar nanti kita gampang gitu ngambil keputusannya. Oke. Nah, mungkin dari pernyataan Akbar tadi ada benernya ya, kayak kalau kita cuma ngebuat sebuah aplikasi pembelajaran aja ya itu udah biasa, udah banyak juga aplikasinya kayak ada Ruang Guru, Zenius, dan yang lain-lainnya itu kayak udah biasa dan kalau kita taruh di zaman sekarang, mungkin kalau kita taruh aplikasi tersebut di zaman COVID yang udah mungkin 4 tahun yang lalu, itu masih bisa berkembang karena pembelajarannya itu secara online. Kita masih bisa membantu teman-teman atau para siswa itu belajar secara di rumah gitu kan. Tapi kan sekarang ini kita udah belajar secara offline lagi nih. Mungkin ada beberapa faktor yang nantinya bisa membuat aplikasi ini semakin redup, kayak mungkin ada beberapa perusahaan yang akhirnya menutup aplikasi tersebut gitu. Nah, mungkin ada inovasi dari teman-teman lagi nggak supaya uh, aplikasi ini tuh nggak cuma bertujuan ke pembelajarannya aja gitu. Mungkin dari Arya boleh? Paling kalau dari Vela kan kayak online ya. Kalau dari saya paling secara offline ya. Kan kayak temanya pentingnya pendidikan di Indonesia ya. Kayak di luar sana kan kayak banyak anak-anak yang nggak sekolah ya. Mungkin lebih ke mengedukasi aja sih. Kan rata-rata kalau anak keluaran nggak sekolah tuh mungkin gara-gara minder kali ya, maksudnya kayak mereka nggak punya seragam atau nggak punya gimana. Mungkin kita kasih tahu kayak edukasi lah, kayak kalau pendidikan tuh penting, terus kayak nggak usah kayak misalkan mereka mungkin terpaku sama seragam sekolah, buku atau gimana gitu. Mungkin kedepannya kayak kita mikir nih kayak gimana kayak sekolah tuh nggak cuman kayak diwajibkan kayak memakai seragam. Biasanya kan mereka terpaku kayak, duh kalau sekolah berarti harus beli seragam gitu. Mungkin rata-rata dari mereka faktor besarnya itu sih menurut dari aku pribadi ya. Kalau di luar sana kan banyak yang nggak sekolah tuh, mungkin tinggal cara mikir aja sih gimana kayak biar tuh kayak kita buat kayak sekolah tuh nggak cuman di nggak kayak Nggak yang sekolah yang formal banget umumnya. gitu ya. Oke. Oke, bener banget kata Arya tadi kayak kalau kita cuma stuck di aplikasi, kemungkinan orang-orang yang bisa menjangkau itu orang-orang yang berada, kayak orang-orang yang punya handphone, orang-orang yang punya internet, orang-orang yang punya akses ke pembelajaran itu. Sementara di sisi lain teman-teman kita atau orang-orang Indonesia lainnya yang nggak punya akses internet, nggak punya handphone, atau apalagi malah nggak punya sesuatu yang menyokong gitu lah, misalkan mereka emang dalam kemiskinan, emang nggak mampu gitu kan ya. Apalagi kayak mereka itu untuk sekolah mungkin minder, bener kata Arya tadi, karena mereka nggak punya seragam atau di dalam keluarga mereka tuh ya dalam keluarga tidak mampu gitu. Nah, gimana cara kita supaya mereka itu juga ikut dalam target kita? Target kita itu nggak cuma orang-orang yang berada kata aku tadi, tapi juga mereka yang membutuhkan gitu, membutuhkan pendidikan. Jadi menyeluruh ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, mungkin dari teman-teman lain boleh nih ada saran kalau misalkan kita pembuatan aplikasi juga, tapi kita juga mengedukasi atau
apa ya bahasanya, sosialisasi mungkin lah ya, sosialisasi ke orang-orang yang terpencil gitu di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pelosok atau daerah 3P lainnya gitu kan. Mungkin dari teman-teman ada yang punya saran? Izin masuk ya, aku ada saran. Oke, boleh. Jadi tuh ini aplikasi tuh basisnya tuh online. Jadi itu bisa dipakai untuk semua kalangan, dewasa bisa, remaja bisa, atau anak sekolah juga bisa, untuk kalangan umur juga bisa ya. Terus aplikasi ini tuh nggak bisa, bukan mencakup pendidikan doang, juga ada cara untuk mengatasi kemiskinan. Nah, aplikasi ini tuh bertujuannya tuh untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang tidak hanya memberikan akses pengetahuan, tapi juga bisa membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan dengan mempersiapkan individunya tuh untuk memasuki pasar kerja atau mulai usaha mereka sendiri. Terus untuk fitur-fitur di aplikasi ini tuh ada kurikulum yang terukur, kursus interaktif, terus juga ada pelatihan juga, terus ada pendampingan dan mentoring, dan juga ini ada untuk pembelajaran sumber daya kewirausahaan, yaitu kayak kita belajar untuk mulai usaha sendiri, terus menyediakan juga panduan sumber daya untuk memahami kayak proses gimana sih caranya mulai mulai usaha ya. Terus juga kalau ada dampak-dampaknya tuh untuk yang aku mau manfaatnya mereka memakai aplikasi ini tuh kayak untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas. Jadi mereka juga bisa belajar dari aplikasi ini, terus meningkatkan keterampilan, terus mendorong kewirausahaan. Jadi itu kita kayak support juga ya buat mereka usaha sendiri. Terus ada juga mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan mobilitas sosial. Jadi itu dari wirausaha itu mereka punya usaha sendiri. Sekian ya, makasih. Oke, makasih Dinda. Tadi mic-nya nggak on. Oke, maksud Dinda mungkin aplikasi yang akan kita buat ini nggak melulu ke pembelajarannya ya, ke pendidikannya, mungkin juga menyangkut ke arah kemiskinannya yang ya itu salah satu faktor utama kita sih. Oke, boleh Akbar dipersilahkan. Oke, izin masuk ya. Mungkin saya juga setuju ya sama pendapatnya Dinda, tapi sini kita balik lagi ke di mana kita kan ngomong ya kalau gimana sih cara solusi anak-anak yang kurang mampu ataupun yang nggak bisa menjangkau hal yang kita mau diskusikan ini kan kita diskusikan aplikasi ya. Nah, nggak semua orang juga nggak semua anak juga punya handphone gitu yang bisa apa sih mendukung buat kita tuh gerakan membuat aplikasi kan ya. Nah, gimana sih solusinya agar anak-anak yang mungkin belum bisa menjangkau hal itu tuh bisa merasakan benefit dari aplikasi yang kita buat gitu. Oke, mungkin Arya ada masukan lain? Arya, silakan Arya. Apa dia kepencet ini ya? Bentar, ada. Mungkin kalau ada. dari Oke, siap. gua pribadi kan kayak di jalan tuh rata-rata mereka kayak nggak punya akses internet sama sekali. Menurut gua pribadi, kalian tahu Videotron nggak? Kayak yang di pinggir-pinggir jalan gitu loh. Iya, Nah, tahu. mungkin kayak dari gua pribadi kayak mungkin kayak kan dari anak-anak jalan kan mungkin kayak sering lah kayak lewat-lewat situ. Menurut gua kayak kenapa nggak dari situ aja gitu, kayak mengedukasinya dari Videotron itu kan kayak mereka kan nggak punya internet ya, mungkin misalkan kita perbanyak kayak Videotron gitu di jalan-jalan mungkin kayak lebih sedikit mengurangi lah kayak rasa minder mereka, kayak kita mengedukasi kayak oh ternyata kayak kalian tuh sekolah nggak perlu memakai seragam atau apa, lewat sini aja lewat Videotron ini kalian juga udah bisa pendidikan. Paling dari gue pribadi itu sih kan kayak mereka kan nggak punya internet juga, mungkin ya solusinya kayak Videotron di pinggir jalan gitu loh, kayak mungkin dari gue itu aja sih. Oke, boleh Akbar, silakan. Maaf ya Arya, sebentar. Itu apa?
Videotron kan fungsinya buat pemasaran ya. Iya, iya, Jadinya gue tahu. mungkin kurang efektif kalau dibuat kayak apa sih, videotron itu kayak pembelajaran. Videotron Maksud kan gue, diciptakan buat orang-orang berlalu lalang nih, ya. Jadi kan kalau orang berlalu lalang itu cuma sekejap kan, sekejap iya, nggak stay di tempat di mana videotron itu ada. Jadinya karena memang videotron juga ditujukan buat pemasaran, mungkin pendapatnya Arya juga kurang efektif menurut saya enggak gitu. gini Pak, menurut gue kayak videoton, tapi nggak videoton, kayak mungkin kayak layar-layar gitu loh, ngerti nggak? Kayak yang nggak kayak videoton, ngerti nggak? Kayak layar-layar gitu aja, kayak di mungkin kayak di pinggir jalan, nggak semuanya di pinggir Layar jalan, kayak tancap. mungkin di area, ya kayak layar tancap, tapi kayak dia tuh kayak umum gitu loh, kayak semua orang ya bisa lihat gitu, nggak kayak videotron, ngerti nggak? Mas gue tuh itu kan kayak orang jalan kan kayak mungkin bisa lihat gitulah, nggak berlalu larang aja, kayak mungkin di pelosok juga bisa di ini kan. Maksud gue gitu loh, bukan videotron benar, maksudnya konsepnya kayak videotron kurang lebih gitu, kayak contohnya lah, contoh kecilnya, lu masuk gak sih kata-kata gue nih, kayak nggak kayak videotron, tapi setidaknya mereka kan kayak kan mereka nggak punya ini nih, jadi mereka bisa lewat situ gitu loh, ngerti nggak maksud gue? Ngerti banget. Oke, Ngerti. ngerti. Oke, thank you. Oke, ngerti. Tapi menurut pandangan aku ya, kalau misalkan kita taruh videotron atau di apa namanya layar-layar besar di pinggir jalan, itu kan betul juga kata Arya tadi, kemungkinan anak-anak yang tadinya ada di lampu merah, yang lagi mungkin ngamen-ngamen ataupun lagi ngatur apa gitu di jalanan, itu mereka bisa melihat. Cuman kita lihat lagi nih dari sisi lainnya, kayak kita memerlukan pendanaan yang besar ya. Pastinya besar banget gitu, karena kita nggak cuma sekali aja gitu nampilin video ini, nampilin materi ataupun pembelajaran ini. Nah, terus juga di sisi lain kita juga butuh mitra yang apa ya namanya, jangkauannya itu lumayan besar juga, kayak mungkin kita nanti bermitra dengan yang punya videotornya ini sendiri, ataupun kita juga punya mitra dari pemerintahan itu sendiri, dan ini kapasitasnya itu udah jauh lebih besar banget untuk kita yang baru memulai gitu. Mungkin pendapatnya Arya bisa sih ditampung dulu untuk nantinya fitur-fitur yang akan kita sampaikan atau yang akan kita rencanakan ya ke depannya. Makasih Arya. Iya, Oke. iya. Buat Rafid mungkin ada saran, Rafid? Mungkin bisa pakai literasi digital gitu, jadi kita apa sih, kayak misalnya buat tempat gitu, terus anak-anak yang kurang berpendidikan gitu kita tampung dulu, terus kita nayangin literasi digital gitu. Oke, gimana Olivia? Aku mau nanya tentang literasi digital gitu. Itu bisa lebih spesifikin lagi gak ya? Boleh, silakan Rafid. Ya mungkin kan apa ya, aduh terlalu lah. Oke, mungkin tadi aku juga kurang denger ya, lagi ada tukang paket. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau memberikan saran? Tadi sebenarnya sudah cukup banyak ya dari teman-teman juga. Ada yang saranin bikin aplikasi, ada yang saranin aplikasinya itu nggak cuma pembelajaran ataupun pendidikan doang. Dava, silakan. Kalau aku tadi kurang setuju sama Arya ya. Soalnya belum tentu anak-anak yang lewat situ tuh bakal mau belajar lewat videotron. Soalnya kan kita belum tahu nih mindset anak-anaknya nih. Mereka kan udah kerja nih, pasti mindset-nya bukan mau belajar lagi dong, pasti mindset-nya bakal kebagi nih, mau cari uang apa mau belajar gitu. Jadi kayaknya kurang 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 punya Arya menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dava atas sarannya dan masukannya. Sekarang mungkin udah cukup kali ya dari teman-teman semua, kita simpulin aja atau kita buat keputusan gimana rencana ke depannya nih yang bakal kita lakuin buat menyokong pendidikan yang berkualitas. Oke, gimana? Tadi tuh ada saran tentang kita membuat aplikasi. Ini sebagai dasarnya saja ya.
Gimana teman-teman kalau misalkan kita ngebuat aplikasi? Boleh dong on mic. Setuju Teh. Berarti sebagai dasarnya kita akan ngebuat suatu aplikasi yang isinya itu pastinya ada fitur-fitur yang apa sih namanya, yang berintegrasi dengan pendidikan di Indonesia inilah ya. Tapi menurut aku juga kayak nggak cuma fitur-fitur pendidikan aja, karena yang gimana ya? Karena itu tuh sudah biasa, kayak yang lain-lain juga bisa. Kenapa kita nggak buat sesuatu yang berbeda gitu untuk bisa menyokong pendidikan yang berkualitas ini. Terus tadi juga ada saran dari Dinda kalau tidak salah, dia itu pengen sebuah aplikasi yang sekaligus mengatasi kemiskinan dengan adanya fitur-fitur kewirausahaan atau fitur-fitur yang nggak cuma pembelajaran doang, tapi mereka juga dengan pemberdayaan pekerjaan kepada masyarakat. Nah, gitu. Gimana teman-teman? Sampai sini ada yang punya saran nggak? Atau masukan lainnya? Ya, boleh Alivia? Menurut aku bisa sih kalau misalnya kita emang mau bikin aplikasi, cuman berarti target kita nggak buat seluruh kalangan. Nah, itu izin jawab ya. Mungkin kalau untuk aplikasi ini benar kita cuma ditujukan oleh masyarakat yang berada ataupun yang punya akses gitu ya ke aplikasi kita ini. Terus gimana dengan masyarakat yang nggak punya gitu loh, yang kata tadi Arya juga kayak anak-anak yang di jalanan, mereka kan pemikirannya juga udah kerja-kerja gitu. Nah, mungkin dari aku sendiri solusinya itu kita adakan sosialisasi atau mungkin setiap 1 pekan sekali kita adakan kunjungan ke anak-anak, kita ya boleh silakan. Maaf nih ya, motong ya. Nah, Ya, nggak apa-apa, silahkan. saya udah nyimpulin juga ya. Ada yang kalau kita buat aplikasi kan ada konklusinya ya, kayak aplikasi ini cuma ditunjukin buat kalangan menengah atas lah istilah kata ya. Bukan untuk apa sih anak-anak yang kurang mampu. Nah, gimana kalau gini? Semua aplikasi kan sekarang berbayar, entah itu Ruang Guru, Zenith ataupun aplikasi pendidikan semacamnya. Nah, mungkin kalau untuk anak-anak menengah atas, mereka mau mampu berbayar, tapi tidak untuk anak-anak kurang mampu. Nah, tahu sistem SPBU? SPBU kan juga ada sistem subsidi ya. Nah, kenapa kita nggak, saya nyaranin aja gitu. Jadi subsidi. Jadi kita ngasih tarif ke kalangan menengah atas, dilebihkan sedikit untuk yang kalangan menengah bawah ini bisa menikmati juga gitu. Jadi jadi semuanya rata gitu. Gimana tuh? Bagus sih sarannya, menurut aku juga emang harusnya ada subsidi ya, supaya merata gitu. Target kita kan nggak cuma orang-orang yang berada aja, tapi target kita juga anak-anak yang sebelumnya nggak mampu ataupun nggak bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik gitu. Menurut aku bagus sih kayak subsidi ya. Nah, nanti dari subsidi ini mungkin penyalurannya ke anak-anak tuh gimana, Akbar? Nah, ya juga itu juga jadi apa sih hal yang harus kita diskusiin dan harus kita pikirin juga kan. Mungkin ya sih itu. Oke, oke. Mungkin dari yang lain? Tadi kita udah ini ya, kita bakal bikin aplikasi yang isinya itu ada pembelajaran dan juga bagaimana supaya kemiskinan itu teratasi. Ini baru rencana kasar dan untuk targetnya itu kita targetnya berarti seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Berarti kita bagi dua ya, kita bagi dua pengguna, yaitu ada pengguna yang memang berada ataupun memiliki akses ke aplikasi kita, dan yang pengguna yang kedua itu masyarakat yang tidak memiliki akses, yakni orang-orang yang bisa dibilang kurang mampu. Nah, dari masyarakat berada ini kita sudah memiliki kayak apa namanya solusi gimana caranya mereka tuh dapat pembelajaran yang baik. Tapi untuk masyarakat yang kurang berada ini atau yang kurang mampu kita masih belum memiliki solusi nih teman-teman. Mungkin dari yang lain ada saran?
ataupun masukan boleh, silakan saja. Oke, izin masuk ya. Tadi kan yang seperti yang Sri Novella bilang, kalau misalkan kita bisa melakukan kunjungan atau sosialisasi ke teman-teman yang emang kurang berada gitu kan, untuk hak akses entah itu HP atau internet. Kita bisa sih ngelakuin itu minimal seminggu sekali. Terus nanti ngelakuinnya secara rutin dan kita bisa muter ke beberapa daerah untuk bisa jadi bisa semua orang tuh atau semua kalangan tuh bisa dapat menikmati apa yang menjadi hak dia gitu, yaitu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oke, aku jadi tiba-tiba kepikiran nih. Tadi kan Akbar ngomongin tentang subsidi ya, subsidi dari orang-orang yang berada. Terus juga Alivia ngomongin tentang gimana kita bisa nyalurkannya itu dengan kunjungan. Nah, aku jadi mikirin kayak, oh subsidinya ini bisa kita pakai buat akses gitu. Entah aksesnya nanti kita bakal bawa guru-guru kita ke suatu daerah, nanti kan kita juga perlu untuk pembayarannya. Terus juga kita mungkin akses akomodasi dan lain-lain gitu. Gimana teman-teman? Oke. Boleh tuh Teh, Kenapa? boleh tuh sarannya. Oke. Tapi di sini kita juga pastinya perlu transparentasi ya, takutnya ada oknum-oknum yang nantinya malah make duit subsidi itu buat yang lain-lain. Oke, mungkin itu aja sih gambaran kasarnya ya. Yang nantinya, oke boleh Dava silakan. Itu Teh. Mungkin kalau yang buat kurang mampu tuh, saya ada ide tuh. Melakukan penggalangan dana tuh. Nah, penggalangan dana itu hasilnya nanti 1 HP, 1 keluarga kurang mampu gitu. Jadi nanti kayak 1 keluarga kurang mampu itu dikasih 1 HP. Nah, seperti itu Teh. Oke, mungkin itu juga jangkauannya lebih besar ya, karena daerah yang kurang mampu itu nggak cuma di satu daerah, tapi banyak sih. Dan belum tentu juga pengguna mampu kita itu mau. Nah, itu mungkin bisa dijadiin opsi lain ya, Dava ya. Oke. Mungkin itu aja sih kayaknya gambaran kasar atau gambaran besar dari perencanaan kita. Alivia tadi di notulensi nggak ya? Direkam Teh. Oh direkam, oke nggak apa-apa. Berarti aku sampein ininya aja kali ya. Tadi kan kita udah bahas gimana caranya supaya pendidikan berkualitas ini tuh nyampe gitu ke orang-orang atau ke seluruh masyarakat Indonesia tanpa satu pengecualian pun. Solusinya itu dengan untuk yang pertama kita akan membuat aplikasi. Aplikasi ini berbasis pendidikan yang dimana nantinya ada kelas interaktif, terus ada tes-tes yang lainnya yang menyokong pendidikan gitu. Terus juga ada fitur-fitur yang menyangkut kewirausahaan atau kepada anak-anak yang dia itu memiliki minat nih di kewirausahaan dan nantinya akan diarahkan di aplikasi tersebut. Dan juga karena kita target penggunanya tidak hanya kepada orang-orang yang mampu ataupun yang berada, kita juga melakukan sebuah kunjungan ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang mungkin belum masuk pendidikan yang layak gitulah ya. Nantinya itu akan diambil dari uang subsidi yang ada di yang akan dibayarkan oleh masyarakat yang berada tadi, kata Akbar ya kalau nggak salah. Nah, berarti itu aja sih ya rencana kita untuk kedepannya, nanti bisa dikembangin lagi sama teman-teman di pekan-pekan selanjutnya. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain? Cukup ya mungkin ya? Oke, cukup. Mungkin sampai sini aja sih pertemuan pekan ke-10 kita. Semoga rencana kita dapat terrealisasi dengan lancar, dengan baik, dan sesuai dengan targetnya. Oke, makasih teman-teman yang udah hadir.
Untuk pekan selanjutnya kita akan menyusun laporan rencana dari kegiatan SDGs ini berupa makalah dan juga PowerPoint. Nah, untuk pembagian tugasnya mau sekarang aja sekalian atau bagaimana? Sekalian aja kali ya? Boleh teh, sekalian aja. Oke. Jadi untuk makalah, kita pertama bakal bikin makalah dulu nih. Makalah mungkin bakal banyak ya, sama kayak proposal sebelumnya, mungkin sejenis itu makalahnya. Berarti sebentar, aku buka lagi dulu PPT-nya. Nah, di makalah ini tuh ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, dan lain-lain. Kita bakal bikin semuanya ini. Nah, kita tuh ada 11 orang ya kalau nggak salah, tapi mau dianggap 10 apa tetap 11? Atur aja teh. Aduh, Bebas teh, saya ikut aja teh. waduh. Parah banget. 10 Oke aja deh. 10. Jangan gitu dong. Berarti kita anggap aja dia ada, oke? Berarti kan ada cover, kata pengantar, daftar isi ini bisa di-handle satu sekalian ya. Terus ada 1, 2, belum. Ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Nggak ada. Nah, terus berarti karena kita ada 11 orang, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini kali ya, 5 subbab. Berarti satu subbab dipegang 2 orang bisa. Tapi jangan gitu, nanti keenakan orang-orang yang cuma ngambil cover, kata pengantar, daftar isi, dan lain-lainnya. Gimana dong teman-teman, ada saran nggak gimana pembagiannya? Mungkin yang kebagian cover itu nanti yang nyusun makalah aja gimana? Oh, jadi kita ngasih materi aja gitu? Ya kayak gitu tuh. Kalau dia Boleh. kesusahan nanti kita bisa bantuin. Nggak harus dia sendiri yang nyelesain makalahnya, nyusunnya, gitu. Oke, boleh. Mungkin ini aku nyerahin ke teman-teman lagi aja ya. Ada yang mau ngambil salah satu bab ini nggak? Kayak terserah aja deh, kalian mau ngambil yang mana? Boleh Akbar dulu deh. Aku ini teh, kata pengantar dan daftar isi. Waduh, jangan dong. Oh, berarti kamu mau yang nyusun makalah? Aduh, tidak. Kalau itu yang nyusun makalah aja yang bagian Gini aja, cover, iya, kata pengantar, iya, daftar betul. isi itu. Oh, Jadi nanti cover, kata pengantar, daftar isi, dan lampiran itu yang nyusun ya. Aduh, gimana Daftar dong? pusaka juga tuh, daftar pusaka. Boleh Oke. nanti, berarti dari teman-teman sekalian nyantumin referensinya ya, yang ada materinya. Ayo silakan, siapa Ayo dulu yang Bay, mau mulai? boleh Bay, kamu nyusun Bay, kamu kan jago. tidak seperti yang kamu pikirkan, Dapat. Saya pikir-pikir udah, mungkin saya lempar aja ya. Gimana tuh, Masa Delvin mau mentor gimana, gitu. Delvin? Delvin, silakan Delvin. Delvin, silakan milih dulu. Boleh sih nyusun. Oh, Delvin mau nyusun? Menurut gua di spin aja nggak sih, biar nggak pada iri-irian gitu. Menurut gua ya. Enggak, maksud Iri-irian aku. siapa? Bukan begitu. Oh iya, maaf. Bukan Enggak, begitu. Ya kalau Bukan nyusun gitu. nggak ada yang iri, Kang. Enggak, Siapa maksud tahu aku kan. tadi aku lempar ke teman-teman semua supaya teman-teman itu ngerasa, oh aku mampunya di sini nih, jadi kayak nggak ada beban gitu. Kalau kata Arya tadi ya di spin ya. Nah, kalau orang itu misalnya kebagian ini dan dia nggak terima gimana? Nah, iya. Mengerjakannya Takutnya tidak seperti dengan hati, tapi dengan emosi ya kan? Tidak Waduh. gitu. Oke, Gimana jadi teman-teman? Berarti Aku dulu. Delvin yang nyusun semuanya ya? Delvin nyusun. Oke. Setuju Nanti nggak kalau ada Delvin? kendala dibantuin lah, nggak sendirian. Sama Dava. Dibantuin sama Dava. Mungkin sama Dibantuin aku sama bisa, sama Abai juga lebih bisa dia. Sama Arya apalagi ya. Oke. Oke.
ada abai. Oke, selanjutnya siapa? Kalau aku sih materi ngikut aja dari tetehnya. Iya, Aduh, jangan kalau materi dong. Ya udah Berarti- spin aja deh, spin. Berarti kalau misalnya ngikutin tetehnya pendahuluan mau Dap. asalkan 3 orang gitu Dap. Kalau pendahuluan tinjau. mending bareng-bareng nggak sih? Soalnya opening buat makalahnya. Iya, Betul. iya benar. Betul. Jadi Mungkin gimana? kayaknya saran saya mah ini didiskusikan di luar forum atau mau di dalam forum. Mending Di sini. di luar forum sih ya, jadi lebih Iya. luas Karena ya. kalau di luar forum juga kan waktunya nggak terbatas dan kita kan sekarang juga dalam perekaman kan waktunya terbatas kan. Kasihan yang rekam, takut sampai punya kepenuhan. Oke deh. Ya. Oke, makasih Akbar sarannya. Oke, teman-teman berarti kita sudahi aja ya forum diskusi pekan ini. Tadi kita sudah menyusun rencana kasar dari solusi untuk pendidikan yang berkualitas. Makasih teman-teman semua yang udah hadir. Semoga kita semua diberikan kesehatan supaya kita dapat menyusun makalah dan PPT ini dengan baik dan juga nanti kita akan ada presentasi ya kalau tidak salah. Oke, teman-teman, makasih yang udah bergabung. Udah segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam.